Judul diskusi kita saat ini adalah ini untuk pertemuan ketujuh ya, itu adalah pengulangan ya, pada pemrograman berorientasi objek. Ya. Materi yang kita diskusikan sebelumnya adalah percabangan. Ya, sekarang pengulangan. Ya. Ya, kita masih tetap pakai Visual Studio ya, Visual Studio 2022 ini lambangnya. Ya. Looping ya, atau pengulangan loop ya, jadi pengulangan melalui suatu proses loop ya, looping ya. Dan pemrogram Visual Basic ya, dalam Visual Studio 2022 urutan instruksi yang diulang ya sampai suatu kondisi tertentu terpenuhi ya, jadi kondisi tertentu terpenuhi disebut perulangan atau looping ya, perulangan atau pengulangan ya. Misalnya dapat ditulis kode yang menambah rangkaian angka hingga jumlahnya melebihi nilai tertentu ya. Atau program yang meminta pengguna untuk memasukkan data berulang kali hingga dia memasukkan kata selesai atau finish ya. Selesai atau finish ini salah satu contohnya itu di diagram alir ya, yang sudah pernah kita diskusikan ya. Apabila Anda mengetikkan ya, di sana diketikkan dummy ya, jadi saya dummy misalkan X gitu ya, maka dia langsung akan finish atau langsung selesai ya, itu di diagram alir ya. Nah ini kita praktekkan di pemrogramannya ya. Dalam Visual Basic yang di Visual Studio 2022 ada 3 jenis loop ya, perulangan, yaitu for next loop ya, loop for next, do loop ya, kemudian ada while and while loop ya. Itu satu persatu kita akan coba, kita akan praktekkan di dalam kita buat programnya di Visual Studio 2022 ya. Looping menggunakan for next loop ya. Bentuk dasar pernyataan untuk perulangan menggunakan perulangan for next adalah ya, di sini for counter sama dengan start number to end number ya. Jadi dari angka pertama sampai angka tertentu ya, satu atau lebih statement atau pernyataan. Jadi ini urutannya, setelah ada suatu syarat terpenuhi ya, kemudian ada pernyataan di sini atau statement ya. Pernyataan itu apa ya, itu nanti akan kita lihat ya. Seperti pada waktu Anda di diagram alir itu ya, menghitung jumlah atau menghitung rata-rata nilai kelas ya. Misalkan kelas muridnya ada 50, maka kita start numbernya adalah 1 ya, 1 sampai 50 ya. Ya. Apabila hitungannya itu 1 sampai 50, maka selesai ya. Jadi langsung dia mengakhiri programnya ya. Artinya sebelum mengakhiri programnya ada pernyataan-pernyataan di sana ya. Cetak misalnya jumlah nilai, cetak nilai rata-rata dan sebagainya ya. Ini salah satu contoh di diagram alir yang sudah kita diskusikan ya. Untuk keluar dari perulangan for next, maka pernyataan exit dipakai. Ada exit ya. Ya, kalau posisi masih dalam perulangan dan umumnya digunakan bersama dengan pernyataan if then ya. Untuk penerapannya nanti bisa dilihat di contoh pemrograman, ini disebutkan nomor 4 ya. Sebenarnya ini adalah di awal ini saya berikan nomor 1 ya. Ya, sekarang diawali dengan contoh pemrograman 1. Ya ini yang keempat itu nanti kita lihat ya apa. Nah, pemrograman 1 ini sudah saya jalankan ya. Nanti Anda lihat di diskusinya, di videonya mengenai programnya. Ya, yang kita ingin lakukan di pemrograman itu adalah perulangan for next. Ya, ini ya, yang kita coba di sini saya ubah ya, nama formnya saya ubah ya, menjadi inisial saya, tapi ini tidak saya ubah. Ya, ya saya ubah sesuai dengan itu ya.
pada awalnya sebelum saya membuat ini saya sudah merekam seperti ini, ya. Tapi di dalam setiap itu saya masukkan inisial saya, ya, karena saya pernah ditegur, ya. Kenapa ditegur? Karena saya tidak menyadari ya, kalau di YouTube itu nggak boleh gitu ya. Kalau harus jelas itu punya saya atau tidak gitu ya. Pada tujuan saya di YouTube itu adalah untuk kegiatan kuliah, untuk memudahkan saya. Baik, contoh pertama ya, ini sudah bentuknya ini asal ya. Nanti akan kita lihat ya. Jadi ini apa? Asalnya sudah bentuk sampai begitu ada klik button ya, itu sudah tersusun seperti ini. Ya, yang saya highlight kuning ini yang kita rencanakan, ini kita rancang ya. Bisa kita rancang ini semuanya ya. Bisa kita rancang juga ini semuanya kemudian kita tanamkan ya di Visual Studio ini atau Visual Basic-nya Visual Studio ini ya. Ya, tetapi kita sama aja ya. Nanti kita harus menghapus dulu yang sudah ada. Itu sebabnya ini disisipkan. Dimensi atau dim ya, hitung itu ya adalah integer. Ya. Untuk hitung 1 sampai 10, kemudian ini ada list box items add ya, hitung. Itu artinya ini kita buat list box di sini ya, nanti kita praktekkan. Ini akan dicetak. Pada putaran pertama yang dicetak adalah 1. Putaran kedua adalah 2 sampai 10. Ya. Kebetulan program ini dibuat list box-nya tepat keluar 10 ya. Kalau misalnya list box-nya kita terlalu pendek di sini, itu akan keluar di sini akan keluar untuk menggesernya. Jadi apa itu istilahnya ya? Slider ya. Sliding, misalkan di 7 kita slide ke bawah, kita bisa melihat angka 8, 9, 10. Jadi ini program contoh sederhana untuk for next ya. Di mana hitung ini ya, jangan bingung ya, jangan bingung kita mengatakan hitunglah, bukan ya. Hitung ini adalah variabel yang kita judul ya, yang kita berikan untuk menghitung ya. Nilainya hitung itu adalah 1 sampai 10 ya, tergantung berapa lama dia melakukan perputaran ya. Jadi ini ya, nanti saya berikan linknya ya, link di itu. Nah ini ya, tampilan anunya seperti ini, template-nya thumbnail-nya ya. Kemudian ini adalah kalau Anda ingin melihat videonya, contohnya ya, langkah-langkahnya, ini adalah link-nya ya. Ini untuk program pertama. Nah, kita lanjutkan pemrograman contoh kedua ya. Saya katakan contoh karena ini sangat dasar, jadi Anda nanti bisa kembangkan ya. Contoh tentang Fornex ini ada 4 program ya. Kenapa 4 program? Itu semua yang nantinya Anda akan lihat mana yang kira-kira itu latihan ya. Kita latihan ya, sehingga nanti kalau Anda punya problem sendiri ya, Anda bisa tahu mana ya kira-kira yang bisa saya pakai ya untuk program komputer saya, masalah saya, problem saya gitu ya. Selanjutnya adalah program contoh 2 ini. Program contoh 1 akan dikembangkan dengan menambahkan sebuah ekspresi ya, jumlah ditambah sama dengan hitungan ya, artinya jumlahnya itu adalah 1 sampai sebentar, jumlahnya ini nanti kita lihat ya. Dari ekspresi semacam persamaan ini yang diinginkan adalah ya, penambahan setiap nilai hitungan ya, yang didapatkan dari setiap proses perulangan. Dari hitungan, nah jumlah ini nanti adalah penjumlahan hitungan ya, pada waktu terjadi perulangan ya, pengulangan. Kita lihat aja langsung ya. Ini programnya ya. Judulnya sudah ada ya, karena ada button, sudah button 1 ini waktu kita tanamkan di form 1 ya, itu otomatis sudah keluar seperti ini ya. Nah inilah program kita yang ini ya. Kita definisikan dulu ya, hitungan dan jumlah, karena kita pakai hitungan dan jumlah
Sedangkan yang di program pertama tadi tidak ada jumlah ya. Kedua ini ya, hitungan dan jumlah itu integer. Ya, di mana hitungan itulah berhitungan 1 sampai 100. Nilai 1 sampai 100. Tapi diberikan step 10. Artinya setelah dia apa, langkah pertama itu nilai hitungan adalah 1, langkah kedua nilai hitungan adalah 1 ditambah 10 karena stepnya 10. Jadi menjadi 11. Nah, baik, kita lanjutkan. Pada waktu ini 1, ya, di sini tuliskan jumlah ini ya, itu adalah jumlah 1 ini ya, karena sesuai dengan itu ya, hitungan ya. Hitungan ini akan berubah karena ada jumlah 1 ya, ditambah hitungan ya. Jadi pada waktu yang pertama ya, dia hanya masih ditambah tangan 0, masih 0 ya, artinya belum ada itu ya. Jadi masih belum ada nilai hitungannya ya. Jadi pada waktu 1 berputar ya, kemudian ditambahkan jumlah ya, jumlah itu belum ada itunya ya, nilai pertama yang tercetak itu 1 ya, seperti ini ya, tercetak 1. Pada putaran yang kedua ya, hitungan itu adalah 2 ya, sedangkan nilainya ini kan sudah 11 ya, karena 1 ditambah 11. Step kedua yang munculnya adalah angka 11 ya, ditambah jadi 1 ditambah 11 2 ya, yang kedua nanti ya, 1 tambah 11 adalah 12 nah, karena nilainya masih 1. Sedangkan yang ketiga nanti ya, nilainya waktu dia turun itu adalah masih 2 ya, 2 ditambah 21 ya, di sini ya, 2 ditambah, karena stepnya ini adalah setelah 11 terus 21 ya, kemudian nilai sebelumnya itu adalah 12 ya, nilai sebelumnya ada 12 ya. Jadi 12 ditambah 2 ditambah 21 ya, sehingga menjadi 33 ya, dalam list box ini. Nah, kita lihat di sini karena stepnya adalah 10, maka yang terjadi hanya ada 10 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nah, ini kok sulit ya, gimana ya? Nanti Anda lihat contohnya, contoh programnya di ini ya, ini adalah thumbnailnya dan ini adalah linknya ya, ada ketik langsung link ini langsung keluar ya, di YouTube-nya ya, sehingga Anda bisa langsung melihat ya, mempelajarinya ya. Selanjutnya pemrograman contoh ketiga ya. Pemrograman contoh ketiga ini adalah saya langsung ke bentuk programnya ya. Tetap kita pakai dimensi hitungannya dan jumlah itu adalah integer, jumlahnya itu 1000, jumlah itu 1000 ya. For hitung 100 to 5, jadi dia turun ini ya, 100 ke 5, stepnya itu minus 5. Jadi yang pertama itu adalah 100, yang kedua itu adalah 95 ya. Pada pertama dia masuk nilainya adalah 100 ya, padahal di sini ditulis jumlah hitung, jumlah min sama dengan hitung, ini jadi 100 dikurangi 1 ya, jadi menjadi 100 kurangi 1 kurang 5 ya. Nah ini Anda lihat programnya ya, nah, ini per step ya, stepnya adalah minus 5. Seharusnya menurut saya ya, program ini yang dibuat seperti ini harusnya keluarnya adalah 99, saya nggak tahu ya. Oh dia masih 0, 1000 masih 0 ya. Jadi hal pertama itu masih 100 itu masih 0 ya. Waktu dia masuk baru nilainya berubah menjadi 95 setelah putaran kedua ya. Kemudian jumlah tapi di sini minus ya. Aduh mana ini minus ya. Itu minus, jumlah minus hitung, akhirnya yang keluar adalah dicetak jumlah pertama adalah 1000 ya. Kemudian ini dia, ini
Ya, mudah-mudahan seperti ini ya. Perhatikan bahwa kenaikan bisa negatif. Program akan menghitung pengurangan sebagai berikut. Ya, 1000 minus 100 minus 95 dan seterusnya. Ya, kira-kira daftarnya yang di list boxnya adalah seperti ini urutannya ya. Ya, kok saya tidak cetak itunya ya. Oh ini dia. Ah, nilai pertama saya kembali dulu. Ya. Saya kembali dulu. Nilai pertama adalah 1000. Ya, ini tercetak 1000 di sini. Ya. 1000 dikurangi, kok bisa 900 ini ya? Dikurangi, oh 100, iya. Karena apa namanya, eh, hitungannya adalah 100 sampai ke 5. Ya. Yang pertama adalah 100, ya nilai jumlahnya 1000, ini jumlah dan hitung ya. Hitungnya itu 100 sampai 5 dengan stepnya minus 5. Ya. Jadi nilai 1000 dikurangi 100 yang pertama. Ya. Kemudian nanti yang nilai 1000 ini sudah berubah. Karena waktu dia berputar ke atas, 1000 itu sudah menjadi eh, tadi berapa ya? 1000 kurangi 100, 900 ya. Sudah menjadi 900. Ya, kemudian stepnya ke minus 5 itu 95. Ya. Nah, kita lihat saja hasilnya. Ya. Yang penting lagi nanti lihat programnya. Ya. Yang pertama dicetak adalah 900. Oh ini terlihat sudah ya. Nah setelah dia 1000 dikurangi 100, waktu dia berputar lagi ke atas, itu nilainya sudah berubah menjadi 900. Ya, 900 dikurangi apa namanya hitungannya ya 100 kurangi 5 tadi step minus 5 tadi sehingga menjadi 805. Ya. Ini yang kita lihat di sini. Nah ini karena angkanya apa sampai 100 mungkin ya 100 bentar 100 bagi 5 ini 20 ya. Itu lebih dari ini kurang dari 20 maka ini ada slidernya. Nah, ini kira-kira penjelasannya mungkin agak sulit ya. Ini ada programnya agak sulit. Ya. Nanti coba Anda lihat di pemrogramannya. Di mana pemrogramannya? Ini linknya. Ya, ini contoh pengulangan Fornex yang ketiga. Ya. Itu kita sudah berdiskusi 3 buah program. Selanjutnya pemrograman contoh keempat. Nah, kita lihat masih for next, ya, masih for next, cuma ada if. Ya. Sekali lagi ini adalah semua yang sudah ada. Begitu kita klik 2 kali bagian button ya, atau kita ganti misalnya dengan start, itu sudah muncul ini. Ya, nanti Anda waktu Anda praktekkan Anda akan lihat atau dari video ini Anda bisa lihat ya. Dimensi angka, ya angka ini sudah angka itu adalah integer, ya, bilangan bulat 1 sampai 10. Untuk angka 1 sampai 10, ya, jadi berulang sampai 10 kali, ya, ada suatu perintah. Apabila if angka lebih besar dari 6, then exit. Jadi exit 4. Ya, jadi dia langsung keluar. Jadi dari next ini langsung keluar kemari, tidak lagi naik ke atas setelah 6. Ya. Nah, kemudian di sini dia hanya mencetak, yang dicetak itu adalah angka di sini ya. Angkanya 1 setelah berputar 2, 3 dan sebagainya. Begitu sampai 6 berhenti dia. Karena kita menghentikannya di 6. Ya. Proses akan berhenti bila n lebih besar dari 6. Ya, maksudnya angka ini ya. Angkanya itu n. Nah, untuk jelasnya kita lihat programnya. Oh ini hasilnya ya. Nah kita lihat di sini hasilnya. Ya. Pura for next 4. Ya. Kita start, kita dapatkan bahwa sampai 6 ya berhenti ya. Jadi akhirnya kita stop. Ini belum saya ganti. Jadi waktu saya coba belum saya ganti menjadi inisial saya. Ya. Nah, baiklah, ini contohnya bisa dilihat di ini linknya. Nah, pengulangan Fornex keempat. Ya, Visual Studio. Ini adalah linknya. Selanjutnya kita akan melihat pemrograman contoh kelima.
Nah, ini agak lain ya. Kelima ini agak lain karena kita memakai do loop. Ya, perulangan, tapi perintahnya adalah perulangan do dan loop. Ya. Di sini ada do while, ya, apabila memenuhi kondisi. Ya. Kemudian ada blok pernyataan Visual Basic 20, ya, di Visual Studio ya, 2022, Visual Basic di Visual Studio. Ya. Kemudian loop. Ya. Kemudian yang kedua adalah do, ya, ada blok pernyataan dulu, kemudian while, ya, apabila mencapai atau memenuhi syarat suatu kondisi, dia kembali lagi dengan kondisi yang sudah ditentukan. Ya, bentuk yang lain adalah do until suatu kondisi. Ya, kemudian baru blok pernyataan atau statement atau perintah, ya, Visual Basic di Visual Studio 2022. Ya. Nah, yang lain adalah until-nya di bawah. Ya. Do, ya, ada pernyataan dulu, ya, baru loop until sampai suatu kondisi tertentu. Ini bagaimana Pak modelnya seperti ini? Nah, kita lihat nanti contohnya. Ya. Nah, do loop ini saya berikan satu contoh ya. Karena materi yang di pertemuan ke-7 ini, ya, kuliah ke-7 ini cukup banyak ya. Ya, saya nggak tahu RPS-nya kok bisa seperti itu ya, karena percabangan dan perulangan itu seharusnya sendiri-sendiri. Ya, tapi karena jadi satu, ya, ini agak memaksakan juga contohnya ya. Contoh program kelima, do while counter ya lebih kecil sama dengan 1000. Apabila penghitungannya itu lebih kecil sama dengan 1000, kemudian langsung text box text sama dengan counter. Jadi langsung dicetak. Ya. Counter plus sama dengan satu loop. Nah, nanti kita lihat itunya ya programnya ya. Atau program ini dapat tulis sebagai berikut. Do text box text counter dicetak dulu ya di text box 1. Ya. Kemudian hasil counter itu ditambah 1. Ya. Sama dengan 1. Ya. Loop until counter 1000. Mudah-mudahan saya tidak salah yang menjelaskannya. Ya. Kita lihat Windows-nya. Nah ini. Begitu sampai 1000 ya sudah dicetak 1000. Tidak ada lain lagi. Ya. Dia dibiarkan hitung terus. Dia hitungkan terus ya. Ya. Sampai hitungan 1000 ya langsung dicetak dia. Keluar 1000. Ya. Sebentar ini. Sebetulnya di dalamnya itu ada proses, ya. Tetapi yang hanya ditulis di sini adalah text box 1 itu hitung, jadi dibiarkan dihitung tanpa dicetak, ya. Biarkan dihitung tanpa dicetak, begitu sampai 1000 ini ya sudah dicetak 1000, itu ya. Hasilnya akan terus bertambah hingga begitu kan mencapai 1000, tapi tidak dicetak di sini. Mungkin Anda akan bertanya, gimana Pak? Misalnya prosesnya kita ingin lihat dicetak. Nah, itu adalah latihan untuk Anda. Ya. Gimana ya? Bukan hanya 1000, tapi yang lainnya juga selama proses dicetak semuanya. Sudah ada contoh di Fornex ya. Coba Anda terapkan di do loop ini. Ya. Baik. Programnya ada di mana? Ini adalah link ya. Ya. Kemudian nah ini sudah linknya, tinggal klik di sini, ini sudah terlihat ya, YouTube. Kemudian ini adalah thumbnailnya. Ya, itu mudahnya Anda lihat thumbnail seperti ini ya sudah diklik aja pasti Anda masuk di YouTube tersebut ya. Program contoh ke-6. Ya. Terkadang proses perlu keluar dari loop sebelum waktunya karena suatu kondisi terpenuhi. Mirip dengan yang tadi ya, yang di Fornex itu, kalau sudah sampai 6 ya selesai gitu ya. Nah ini mungkin ini mirip ya. Kata kunci yang digunakan dikenal sebagai exit do. Ya, tadi juga exit ya, exit dari exit Fornex tadi ya. Berikut adalah contohnya. Ini sama bentuknya sampai sini ya, sampai di button ini. Karena begitu Anda klik masukkan button itu di form 1, itu langsung sudah muncul. Nah ini program utamanya yang Anda buat. Ya. Do loop.
Ya, pertama dimensinya adalah tambah dan n, ya, itu adalah integer. Ya. Kemudian listbox ini mencetak dulu. Listbox satu item ini dicetak dulu. Ya, begitu dia lewat di sini langsung dicetak heading ya di sini. Ya. Nomor, kemudian ada VBTab itu ada jarak tersendiri. Ya, formatnya menulisnya seperti ini. Ya, kemudian listbox yang kedua, ya, pakai listbox satu lagi perintahnya di bawahnya karena dia berjalan ya. Jadi setelah mencetak ini dia mencetak lagi, mencetakkan garis seperti ini. Nah, ini sebuah tabel sederhana. Nah, berjalanlah dia di dulupnya ini. Ya. N tambah 1, ya, tambah, kemudian tambahnya itu sama dengan plus sama dengan N, ya, langsung dicetak. N-nya dicetak. Ya. Jadi dulupnya ini N-nya akan berubah terus, dicetak. Ya, supaya dia bisa dicetak di bawahnya lurus dengan apa judul dari tabelnya, ya, nomor dan tambah, ini ada tabnya, kita buat seperti itu. N, kemudian ada VTab-nya, kemudian tambah. N-nya berapa? N-nya 1 sampai berapa ini? Sampai 100 ya. Kemudian tambahnya berapa? Dia akan berjalan terus juga sesuai dengan N-nya ini. Ya, hingga listbox ini akan mencetak apa? N, kemudian spasi, kemudian tambah. Ya. Demikian seterusnya sampai dia selesai 100, ya, N-nya sudah 100, selesai. Ya. Ini adalah programnya. Kemudian kita lihat di anunya ya. Dalam contoh di atas dijumlahi penjumlahan aritmatika 1 tambah 2 ditambah 3 tambah 4 sampai ditambah 100. Dalam tahap desain perlu memasukkan listbox ke, ya, dalam formulir untuk menampilkan output keluarannya. Tadi saya sudah katakan ya, program ini menggunakan metode add untuk mengisi listbox. Jadi ini ya, anunya ya, orang bilang sintaksnya ya. Listbox item add, kemudian cetak N, ya, cetak tambah tapi ada spasi di tengahnya. Ya. Nah seperti ini kira-kira jadinya ya, akan menampilkan heading, ya, nomor dan tambah di listbox, di mana ia menggunakan fungsi VTab untuk membuat spasi, ya, antar headings N dan tambah. Ya, kemudian dituliskan garis panjang ini. Ya, rupanya waktu saya ketikkan ini kurang panjang, ya, hingga terpotong seperti ini. Kemudian yang pertama, putaran pertama nilainya adalah 1. Ini N ya. Ini N, kemudian ini tambahnya. Yang kedua adalah 3. Ya, karena 1 tambah 2 sama dengan 3. Yang 3, 6. Karena 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Dan seterusnya. Sampai berapa tadi ya? Sampai 100 ya. Oh ya, sampai 100 ya. Nah, sehingga di dalam listbox ini ada slidernya. Apa ya istilahnya ya? Untuk menurunkan ya. Ini karena ini cuma foto, nggak bisa ya diturunkan sampai dia angkanya 100, nomornya 100, ya, kemudian hasilnya berapa. Ya. Nah ini program ini bisa, ini di atas belum saya ganti dengan nama saya ya. Kemudian di mana contoh programnya? Ini linknya, ya, kemudian ini thumbnailnya. Ya, jadi sepintas Anda lihat thumbnailnya, Anda bisa klik, langsung bisa, ya kalau di YouTube ya, langsung Anda bisa membaca atau menonton videonya tentang membuat tabel dengan dulup ini. Ya. Pemrograman contoh ke-7. Nah ini memang agak lain ya. Kita pakai while and while loop. Ya, pada intronya sudah saya tunjukkan ya. Nah struktur while and while sangat mirip dengan do loop. Ya. Bentuk dasarnya adalah sebagai berikut. While kalau mencapai kondisi tertentu, keluarlah suatu statement atau pernyataan statement yang kita buat. Ya. Kemudian and while artinya dia berhenti. Ya.
Pengulangan di atas berarti ketika kondisi tidak terpenuhi, pengulangan akan terus berjalan. Ya. While, apakah kondisi sudah terpenuhi? Belum, jalan. Kembali lagi, apa sudah terpenuhi? Belum, jalan. Ya. Itu seperti contohnya menghitung nilai itu ya, jumlah nilai rata-rata ya, rata-rata murid di dalam kelas sejumlah 50 ya. Ya, kondisinya misalnya apakah sudah tercapai ke hitungan ke 50 gitu misalnya. Kalau belum ya naik lagi tuh. Jadi 5 siswa tersebut dicatat ya, dimasukkan nilai-nilainya. Ya, seperti itu bentuknya. Kalau kondisi terpenuhi baru dia baru dia berhenti. Ya. Pengulangan berakhir jika kondisi terpenuhi. Ya. Nah ini programnya. Ya. Dimensi, jumlah, dan angka adalah integer. Angkanya, saya lupa ini ya, sampai 100 ya. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ya, tepat 100, kalau nggak salah itu ya. Angka tambah sama dengan 1. Jumlah ada jumlah plus angka. Kemudian list box-nya ditulis. Kalau angkanya adalah 1, dia akan ditulis di sini. Ini angka. Kemudian ini ada spasinya. Ya, kemudian jumlah. Di mana jumlahnya didapatkan dari ekspresi ini. Jumlah plus angka. And while. Ya, kemudian dia naik. Karena 100 ya, dia naik. Ya, apakah sudah 100? Oh belum. Lanjut. Ya. Sampai dia membuat mencetak itu sampai nomor urut ke angka ya. Ini angka ya, katakan nomor urut ya. Nomor urut angka ke 100 ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini ya. Ini karena ekspresinya bentar-bentar. Saya programnya saya lupa selama saya buatnya. Ya. 1, oh ya ini ya, jumlah tambah angka. Jadi jumlahnya setelah dia berputar ya jumlah nilai siswanya, oh ya betul. Ya. Jadi ini contoh kalau saya nilai siswa ya. Nilai siswa pertama adalah 1. Nilai siswa kedua adalah 2. Dijumlahkan jadi 3. Menjumlahkan 3 nilai siswa yang 1, 2, 3 menjadi 6. Ya, seperti itu ya. Jadi ini contoh ini bisa dipakai di di penjumlahan itu ya. Tapi ini bukan nomor urut ya. Ini seakan-akan kalau di dalam diagram alir yang mendiskusi atau menghitung rata-rata ini adalah nilainya ya. Bentar ya, ini adalah nilainya. Ya, kalau 1 berarti nilai mahasiswa. Ya, kalau Anda ingin bikin 3 untuk nomor urut siswa pertama, itu bikin lagi 1 di depan. Nomor urut seperti ini ya. Ya, nomor 1 ini seharusnya ada ekspresinya lagi. Ya. Anda cocokkan dengan yang ada di diagram alir. Ya. Atau kalau gini, ya, kalau saya masih punya waktu lagi, ya, ini kan mempersiapkan kuliah ke depan ini, ya, kalau masih ada waktu lagi akan saya buat ya mengenai nilai rata-rata siswa, ya, supaya ada saya sinkron ya, mulai diagram alir, ya, sampai kepada pembuatan programnya, pemanfaatan perulangan ini, ya, kemudian sampai pada programnya. Ya. Nah ini dapat dilihat di sini ya, ini linknya ya. Jadi Anda klik di sini, tapi nggak bisa ya karena video, atau Anda ketik, atau untuk mudahnya Anda lihat aja di thumbnailnya. Ya, ini sudah saya masukkan dalam playlist ya, sehingga semua yang tentang Visual Studio 2022 itu saya masukkan dalam pemrograman komputer. Ya, sehingga Anda bisa melihat, buka playlistnya aja, Anda akan lihat salah satu programnya ini adalah seperti ini, tinggal klik ya. Ya, saya kira demikian ya.